Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Lanjut lagi. Kita lanjut ya. Di dalam kitab Safinatun Najah fi Usuluddin. Fikihnya. Ya, dasar. Ya, ini kitab dasar. Tapi dasar ini bukan berarti cetek, ya, bukan berarti nggak dipakai. Justru nanti dari kitab-kitab yang tinggi seperti Al-Um, ya, Fathul Mu'in, terus yang tertinggi di dalam mazhab Imam Syafi'i itu Al-Um, itu ngambilnya dari Usuluddin ya, dasar. Jadi jangan dianggap remeh. Bahkan Mas Oka sendiri pun diamanahin sama Abah pun ittiba kepada gurunya beliau, yaitu Mbah Kidullah, Mbah Abdullah Abbas. Sekelas Kidullah aja al-Maghfirullah, ya. Sekelas Kidullah aja ngajarnya cuma Safinah. Ngajarnya cuma Safinah. Bukan berarti beliau nggak bisa baca kitab yang lain. Tapi memang ada hikmah yang tersirat di dalam Safinah ini. Makanya bahkan di sini pun ini yang kalian pegang itu Safinah itu ada dua. Ada dua sarahnya. Yang pertama apa? Ayo. Kasyifatus saja, dan yang di bawahnya itu, yang di bawah garis-garis itu kan ada tuh di bawah garis. Yang tengah itu namanya kasyifatus saja. Yang kedua itu yang di bawah garisnya. Ayo, apa itu? Riyadul Badiyah. Itu cuma satu kitab itu doang. Tapi udah di dua sarah. Padahal banyak nanti. Ada karangan-karangan dari ulama-ulama Betawi seperti Habib pengarang Perukunan Melayu dan Babul Minan itu juga mensarahi kitab daripada Safinah ini. Kemarin apa itu nyampe mana pasal apa? Surutul wudu'i ya? Surutul wudu'i. Udut dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun nawaqisul wudu'i. Faslun nawaqisul wudu'i arba'atu asya'a. Utawi pira-pira kang ngrusakaken maring wudu, atau beberapa perkara yang membatalkan wudu. Arba'atu asya'a. Itu papat pira-pira perkarane. Itu ada 4 perkara. Al-awalu sengkang awal al-khariju min ahadis sabilaini. Al-khuriju perkara kang metu atau keluarnya. Yang pertama itu sebab keluarnya min saking ahadis sabilaini, dari salah satu dua lubang. Nah, lubang depan sama lubang belakang. Lubang depan dan lubang belakang. Min kubuli, dari
kubul. Min kubuli au duburin, atau dubur. Jadi lubang depan sama lubang belakang dari kubul dan dubur. Berarti bukan lubang kuping, bukan lubang hidung. Ada lagi nggak lubangnya? Sama lubang kuping, ya lubang kuping, lubang hidung, terus ada lagi nggak? Nggak ada, cuma 4 lubang dong ya. Yang di kepala ada 2 lubang, lubang kuping dan lubang hidung. Nah yang di bawah ada 2 lubang, lubang depan dan lubang belakang. Rihun, kalau kata orang Sunda, hitut, angin, kentut. Au ghairuhu, atau yang lainnya. Apa selain kentut? Yaitu au ghairuhu, atau yang lainnya selain kentut apa? Ya, buang air besar dan air kecil. Sama yang kemarin dibahas apa? Ayo. Madi dan madhi, itu yang membatalkan. Ya. Ilal mani, terkecuali mani. Ilal mani, terkecuali mani. Kalau mani bukan lagi membatalkan wudu, tapi harus mandi hadas. Mani itu suci atau najis? Nah, berarti kalian najis dong. Nah, kalian najis dong. Ayo. Enggak, berarti kalian itu dilahirkan dari apa? Dari sperma. Waalaikumsalam. Sel telur. Nah, berarti kalian najis dong. Ya iya lagi. Ya. Berarti kalian najis dong. Ya. Dasarnya air mani itu adalah suci. Ya. Dasarnya adalah suci. Kenapa ketika kita keluar mani harus mandi hadas? Kenapa deh? Ini biasanya cepet nih si adek nih kalau bagian begini nih. Lengket. Madi pun lengket. Cuma nggak banyak. Gitu. Madi dan madhi. Ya, jadi sperma itu ada 3, mani, madi, dan madhi. Sperma itu ada 3, mani, madi, dan madhi. Yang mewajibkan kalian mandi itu adalah air mani. Ya, kalau madi dan madhi itu tidak mewajibkan kalian mandi hadas, tapi cukup dengan berwudu. Tapi itu menjadi najis madi dan madhi. Ya, madi dan madhi itu najis. Tuh. Tapi enggak mewajibkan mandi. Atani zawalul aqli. Ini bagus nih nama nih, zawal. Zawal. Zawalul aqli. Zawalul aqli, yaitu hilangnya akal. Yang kedua, zawalul aqli, hilangnya akal. Binaumin, sebabnya turu, tidur. Karena sebab tidur. Orang tidur nggak punya akal, nggak bisa mikir. Ya, au ghairihi, atau yang lainnya selain tidur, gila. Misalkan kalian wudu nih ayan, terus kan kayak orang gila tuh ya, kena ayan tuh ya, epilepsi, gila.
ila nauma qa'idi. Ila nauma qa'idi. Kejaba turuni wong kang lungguh, kecuali tidurnya orang yang duduk. Puasa kalau rebahan tetap dia batal wudhunya. Ya, tapi nih kayak sila begini, makanya kalau misalkan ada teman-teman kalian yang lagi ngaji khusyuk terus tidur. Nah, gitu begini. Ya, itu nggak batal wudhunya. Makanya kadang-kadang kalau kita lagi wirid, ya Mas Oko juga begitu, wirid terus tidur. Karena posisinya dalam posisi duduk. Batal nggak wudhunya? Enggak. Kecuali dia rebah. Kecuali dia rebahan, tidur. Ya, mumakkini. Nah ini mumakkini kang netepake atau menetapkan dari apa sih? Maq'adahu. Ing pelungguhane dalam menetapkan dalam kedudukannya, dalam duduknya. Ya, dalam duduknya. Nah, makanya di sini mumakkinnya ini jangan dibaca mungkin. Ya, tapi mumakkin karena dari kata tamkin. Ya, netep. Ya. Mumakkini muq'adahu. Jadi yang keberapa itu? Yang kedua as-sani. Ya, masuk ke baca lagi zawalil aqli binaumin aw ghairihi ila nauma qa'idi mumakkini maq'adahu minal ardi, dari bumi. Nah, ini posisinya dari bumi. Ya, kita nempel. Ya, nempel sama bumi. Jadi posisinya duduk. Kalau kita lagi tidur tapi posisinya duduk, nah itu nggak membatalkan wudu dengan syarat harus menetapkan posisi duduknya. Jangan berubah dari posisi duduk ke rebahan. Nah, itu yang membatalkan wudu. At-talisu utawi kaping telu iku, dan yang ketiga at-talisu al-tiqa'u basyaratai rajuli. Al-tiqa'u basyaratai rajuli. Kenapa enggak dibaca basyarati? Ayo. Kenapa enggak dibaca basyarati? Padahal di situ ada alif apa itu? Hah? Alif bengkok. Alif. Mam. Ya. Kenapa nggak dibacanya basyarati, tapi dibacanya basyaratai? Ayo. Karena dia isim tasniyah, harus dua orang. Nah, ini jadi gini penjelasannya. Al-tiqa'u basyaratai rajuli wa mar'ati kabiraini. Udah, kabiraini ajnabiyaini. Waduh, bingung nih. Wah. Ini kalau kata Linda mana dia gimana nih gua ngapalinnya nih, Masya Allah. Ya, dan yang ketiga bertemunya kulit. Jadi makanya di sini isimnya isim tasniyah. Isimnya isim tasniyah itu ada. Isinya isim tasniyah. Basyaratai. Ya. Rajuli wa mraati. Bertemunya kulit
dua orang, yaitu laki-laki, rojuli, dan wa mar'ati, dan perempuan. Kabiraini, yang sudah besar atau baligh. Ya, yang sudah besar atau baligh. Ajnabiyaini, dan bukan, dan ajnabiyah. Tahu ajnabiyah? Linda, Nadia? Apa? Ajnabi. Ayo, ajnabi. Mahram. Ajnabiyah adalah yang boleh apa Fajar? Apa? Dijilatin. Diliatin. Diniati. Niat apa? Niat dikawinin. Ya, ajnabiyah itu adalah orang yang tidak boleh orang yang boleh dinikahi. Ya, makanya ada salah kaprah. Mahram, bukan muhrim. Salah. Kalau muhrim itu adalah orang yang boleh dinikahi, seperti yang terkutip di dalam surat An-Nisa ayat 23. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum, terus wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Itu 7 yang boleh yang tidak boleh dinikahi. Itu disebutnya mahram. Jadi jangan salah kaprah, lu bukan muhrim gua, enggak boleh sentuhan, toloi. Kalau bersentuhan boleh, misalnya kayak Ujang sama Kak Ulfa, boleh, nggak batal tuh wudhunya. Satu keluarga sama ibu, boleh nggak? Boleh bersentuhan, karena tidak boleh dinikahkan, bukan ajnabiyah kita. Ya, tahu, bukan ajnabiyah. Makanya kalau misalkan ada yang bilang bukan muhrim, ya berarti gua sama lu boleh kawin dong, gitu. Apa nggak boleh kawin dong, gitu. Nggak boleh nikah dong. Gitu. Misalnya kayak Ade, maaf ini mah contoh nih, Ade sama Linda, Nadia misalkan. Ya. Ade sama Nadia misalkan. Lu bukan muhrim. Kata Nadia, amin gitu ya. Bukan muhrim, amin. Berarti ya emang nggak boleh dinikahi. Kalau bukan muhrim itu bukan orang yang nggak boleh dinikahi. Tapi kalau ajnabiyah baru boleh dinikahi. Ya misalkan ledekan, bisa bercanda gitu, ada sama Nadia udah pada wudhu nih, terus main sentuh-sentuhan kulit, bukan muhrim, misalnya begitu ya kan. Anak-anak zaman sekarang kan gitu, bukan muhrim, nggak boleh. Kata Nadia, amin, emang lu gua nggak boleh nikah, gitu. Ya, kecuali kalau ajnabiyah, lu ajnabiyah boleh dinikahi, tapi belum waktunya untuk bersentuhan, gitu. Ingat perbedaan ajnabiyah dan muhrim atau mahram. Ya. Min ghairi haili. Saking orang nganggo aling-aling dari tidak adanya penghalang. Ya. Tidak adanya penghalang. Min ghairi haili. Jadi min ghairi haili. Jadi yang membatalkan wudhu itu adalah bertemunya kulit antara lelaki dan perempuan yang sudah balik dan ajnabiyah. Ingat, ajnabiyah bukan muhrim. Ajnabiyah min ghairi hailin, yang tidak ada penghalang.
Kalau dia ada penghalang, misalkan baju, nah dia sama adik bersentuhan, tapi ada penghalang, itu nggak membatalkan wudu. Itu. Ar-rabi'u masu kubulil adami. Masul kubulil adami. Mengusap atau menyentuh, masu itu mengusap. Kubulnya adami, anak Adam atau manusia. Jadi menyentuh. Apa menyentuh laki-laki? Menyentuh, kubuli bukan. Lubang tadi apa? Kubuli lubang depan. Falcon deh. Ya. Au halaqati duburi. Atau lingkaran dubur. Nah, itu kan ada tuh yang kalau habis ya kan lingkaran itu ya yang mengkerut gitu ya. Ya, ada ketawa. Ini fikih harus jelas. Ya, yang mengkerut itu. Ya. Ya, kicu. Ya. Jadi ingat, kubul lubang depan, dubur lubang belakang. Tapi lihat nih, bibat nirrohati. Udah jar. Bibat nirrohati. Bibat nirrohati. Dengan menggunakan bagian kelawan wetengi api-api. Jadi kecuali bibatnya rohati, menggunakan bagian luar. Bagian dalam telapak tangan. Nah, kalau megang ini batal. Ingat. Tapi kalau megang bagian luarnya, ya misalkan kalian lagi cebok atau megang nggak sengaja gitu ya, gatel, ya digaruk. Tapi menggunakan ini telapak luar, batal nggak? Kecuali pakai telapak yang dalam. Kalau bibat rohati, bagian dalam baru batal. Ya, au butunil asabi'i. Atau menggunakan jari-jari dalam. Misalnya kalian ini kubulnya atau duburnya, kalian pegang begini batal, atau begini batal. Ya, tapi megang begini atau jari luar itu tidak batal. Nah, lanjut. Faslun man in taqadha atau manin taqadha gitu ya. Manin taqadha boleh. Man in taqadha Nah, ini yang diharamkan ya, mahrumatu ala manin taqadha wudu'uhu. Tadi yang membatalkan, ini yang diharamkan sekarang. Faslun manin taqadha wudu'uhu haruma alaihi. Yang diharamkan
Faslun yang diharamkan sapa wong siapa yang batal wudunya alaihi itu arba'atu asya, ada 4 perkara. Yang pertama yang batal wudunya itu yang pertama yang diharamkan yang diharamkan pada saat dia tidak punya wudu atau dia batal wudunya. Yang pertama as-salatu, yang pertama adalah salat, yang kedua at-tawafu, yang kedua tawaf, wa massul mushafi, yang ketiga menyentuh mushaf, wa hamluhu, dan membawa mushaf. Mas, kok tawaf, misalkan nih ada suami istri, kok tawaf harusnya pegangan, kok nggak batal? Sedangkan tadi adalah yang membatalkan itu adalah bertemunya laki-laki dan perempuan yang ajnabiyah yang boleh dinikahi. Sedangkan suami istri itu adalah ajnabiyah. Benar nggak? Iya, karena posisinya sudah menikah. Tapi kalau di Arab kok boleh bersentuhan. Nah, intiqal mazhab lil Imam Maliki, harus berpindah karena di Imam Maliki, mazhab Imam Maliki itu Hanafi, Maliki dan Hambali itu tidak batal bagi suami dan istri. Tapi kalau di mazhab Syafi'i batal tetap karena ajnabiyah. Ya, makanya kalau tawaf, misalkan tawaf tuh kelilingin Ka'bah, kalau misal pergi haji kan suami istri itu harus pegangan tangan. Karena biar enggak hilang barisan. Gitu. Nah, makanya dia tidak batal wudunya karena intikal, sudah berintikal, berpindah mazhab. Itu. Wa yahrumu 'alal junubi. Ini yang sedang ya. Dan yang diharamkan ala ing atase kepada al-junubi wong kang junub, yang punya junub, yang diharamkan kepada orang yang punya junub. Wa hamluhu sittatun asya'a. Ada wa yahrumu 'alal junubi, dan yang diharamkan ala ing atase junubi wong kang junub sittatun asya'a, yang diharamkan kepada orang yang punya junub itu ada 6 sittatun asya'a, ada 6 perkara. Yang pertama al-awalu as-salatu. As-salatu yang pertama adalah salat. Yang kedua wa tawafu, tawaf. Yang ketiga wa massul mushafi, menyentuh mushaf. Wa hamluhu, menyentuh, membawa. Wal lubthu fil masjidi, diam sejenak di masjid bagi orang yang punya junub. Ya, walaupun diamnya itu seperti tumakninah, waktunya berarti nggak sampai 1 menit. Ya, tumakninah di dalam sholat itu nggak sampai 1 menit. Itu diharamkan bagi orang yang punya junub. Wa qiraatul Qur'an, nih, dan membaca Al-Qur'an. Wa yahrumu bil haidi, lan haram bil haidi sebab haid. Dan yang diharamkan ketika orang mempunyai haid.
atau ketika orang sedang haid. Asyaratu asya'a itu 10 perkara. Itu 10 perkara. Yang pertama as-sholatu, yang pertama adalah sholat. Yang kedua wat-tawafu, yang kedua adalah tawaf. Yang ketiga wa masil mushafi, menyentuh mushaf atau Al-Qur'an. Wa hamluhu, yang keempat memegang atau membawa Al-Qur'an. Wal lubthu fil masjidi, berdiam fil masjidi, di dalam masjid. Yang keenam wa qiraatul Qur'ani, membaca Al-Qur'an. Lantas gimana sih kalian yang masih sedang dalam belajar Al-Qur'an, terus kalian dapat haid, boleh enggak selama kalian masih belajar ta'allamul qiraatul Qur'an itu enggak jadi masalah, masih ada maf'u. Ya, selama dia masih ngaji. Kecuali kalau dia enggak ngaji, udah merasa dirinya pintar, terus lagi haid dia baca Quran, itu salah. Tapi kalau dalam posisinya belajar kalian haid, itu enggak jadi masalah. Masih ada dimaafkan. Seandainya kalian orang-orang remaja-remaja yang lagi asik-asiknya ngaji, ya, ini yang tersiratnya hikmahnya. Kenapa membolehkan sebagian ulama itu, bahkan sebelum mazhab 4 yang mazhab ini ada mazhab Az-Zahabi, ya, mazhab Az-Zahabi itu membolehkan orang yang sedang belajar itu membolehkan membaca Al-Quran. Tapi karena mazhab itu muncul sebelum tabi'id wa tabi'in, jadi nggak ada karya-karyanya Zahabi itu dibukukan. Beda dengan Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, dan Imam Hanafi. Dia muncul setelah tabi'id wa tabi'in, makanya dibukukan karya-karya beliau berempat, jadilah mazhab. Itu sebelumnya masih banyak mazhab-mazhab yang 4 itu. Ya cuma karena karya beliau hadir pada saat sebelum masa tabi'id dan tabi'in, jadi belum dibukukan karyanya. Itu Imam Zahabi membolehkan. Seandainya kalau kalian misalnya kayak Linda dan Nadia lagi ngaji Quran, belajar Al-Quran, terus datang haid, dia berpegang teguh tidak mengharamkan untuk membaca Al-Quran, membawa aja haram apalagi baca Al-Quran, maka otomatis pasti generasi perempuan sekarang rusak. Kenapa rusak? Bayangin, masa haid perempuan itu paling cepat 7 hari atau 6 hari, ya kan? Paling lama 2 minggu, 15 hari. Nah, kalau dia lagi ngaji Quran terus halangan, tiba-tiba dia dapat 2 minggu, pasti males nanti besok-besokannya. Ya, pasti males ngajinya. Nah, itulah yang merusak nanti generasi perempuan. Ya. Makanya diberi kemudahan. Ya, ada mafun, diberikan kemudahan, diberikan maaf. Gitu. Karena dalam masa belajar. Tuh, ya. Wasaumu, dan puasa apapun, puasa sunnah, puasa wajib, ya apapun selama dia haid haram hukumnya tetap. Wat talaqu, dan talak atau cerai. Nah ini pembahasan kenapa mas kok talak ketika lagi haid kok nggak boleh ditalak.
nanti pembahasannya lama. Wal mururu fil masjidi, ya, lan lewati dan melewati fil masjidi, dan melewati di dalam masjid. Haram melewat masjid. Tapi in khafat, jika takut akan keluar darah kotornya, berceceran di dalam masjid itu, gitu, paham ya? Jadi kalian misalnya lagi haid terus pengen ngelewatin masjid, nah itu haram. Kalau memang kalian ngerasa takut, ngelewatin doang nih ya, ngelewatin. Kalian ngerasa takut, di situ nanti, ya, ini lewat masjid, ngelewatin masjid, dalam masjid, fil masjidi, ngelewatin di dalam masjid. Misalnya ini masjid nih, Linda mana dia misalnya lagi haid terus ngelewatin ke belakang gitu terus. Nah, itu haram. Ya, in khafat, ya. Kalau dia ngerasa takut, itu pun kalau dia ngerasa takut darahnya akan berceceran. Itu apa? Takut berceceran. Talwithahu, ya, berceceran darahnya. Tapi kalau misalkan dia enggak gini, misalkan ya, Linda mana dia pengen melewati masjid karena ada sebab tertentu, dan dia yakin kalau darahnya pasti enggak berceceran. Boleh enggak? Boleh. Asal ada alasan yang kuat. Gitu. Ya, alasan yang kuat. Tuh. Terus yang keberapa itu? Wal istinta dan tidak boleh bersenang-senang. Bima kelawan barang antara bainas surati warrukbati. Jadi kalau ada orang yang sedang haid, dia nggak boleh beristinta, ya, bainas surati warrukbati, antara pusar sampai dengkul, nggak boleh. Ya, nggak boleh senang-senang tuh antara pusar sampai dengkul kalau si perempuan ini sedang haid. Ini dalam tanda kutip ya, untuk yang sudah berkeluarga, bersuami istri. Ya, yang dibolehkan itu pada saat si perempuan, si istri itu haid, hanya dari pusar sampai ke atas kepala. Itu boleh istinta, senang-senang. Ya, tapi kalau pusar ke bawah sampai dengkul itu nggak boleh, haram. Ya, ntar pikirannya bermacam-macam. Asbabut tayamumi faslun. Asbabut tayamumi jambiro ini. Jambiro. Iya. Salah 11. Belum 12, satu pasal lagi ya.